Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamalasari, NIM G0002000314 dari kelas Beto Akom, Fakultas Agama Islam kelas 7. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Implikasi Tauhid dalam Kehidupan Sehari-hari. Namun sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati nikmat sehat, iman, dan Islam seperti sekarang ini. Kemudian salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong soal tauhid, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tadi, rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam hal-hal yang menyedihkan seperti ketika ditimpa musibah. Nah, dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ada nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Ketiga, ada sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini tadi yakni iman, Islam, dan ihsan adalah baiknya perilaku atau akhlak seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, ataupun dengan lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Nah, salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan apa yang kita sukai, kayak gitu. Nah, sebuah dialog ringan yang terjadi antara beliau dengan Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anhu ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ibadah qiyamul lail sampai kaki engkau bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur,
Maka Rasulullah pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Nah, sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu gitu. Apakah perintah atau larangan Allah tersebut itu kita punya persepsi sendiri, sedangkan seringkali terjadi persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangannya harus kita tinggalkan, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah dan larangan tersebut. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi dan relatif. Sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Apa yang kita ketahui sangat terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Tahu segala sesuatu. Karena itulah dalam kaitan dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal, sehingga mengukur baik dan buruk atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tersebut tentunya akan berakibat baik untuk kita semua. Disinilah pentingnya kita untuk memelihara dan mengendalikan lidah dari pembicaraan dan omongan yang terkadang membawa kepada dosa dan perbuatan maksiat. Terus lurusi niat, terus perbaiki niat, kemudian melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.